Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video kami guna memenuhi tugas mata kuliah IPA SD 1 dengan judul Manusia. Dalam materi kami tentang manusia, akan membahas beberapa poin di dalamnya, yaitu sistem kerangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem transportasi, sistem pernapasan, dan alat indera. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu Mutia Atika Siregar, Dinda Rizkiani Nasution, Wahda Khairunisya, Hana Sajidah, Desma Banjarnahor, dan Dinda Aprilia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaannya yang lain. Dengan demikian, setiap bagian-bagian tubuh manusia tersusun secara sempurna atas beberapa bagian, seperti sistem kerangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem transportasi, sistem pernapasan, dan alat indera. Sistem kerangka. Manusia bisa bergerak karena ada rangka dan otot. Rangka tersebut tidak dapat bergerak sendiri, melainkan dibantu oleh otot. Dengan adanya kerjasama antara rangka dan otot, manusia dapat bergerak, berjalan, berlari, dan sebagainya. Rangka tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Memberi bentuk tubuh, 2. Tempat melekatnya otot, 3. Pergerakan pada hewan bertulang belakang atau vertebra, 4. Sistem kekebalan tubuh. Rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu bagian poros tubuh atau aksial dan bagian alat gerak atau apendikular. Bagian aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul. Sedangkan bagian apendikular terdiri dari tulang lengan dan tulang tungkai. Sistem otot. Sistem otot terdiri dari beberapa bagian yang saling terpisah yang disebut otot-otot, dan sebagian besar otot kita melekat pada kerangka tubuh. Otot berfungsi menggerakkan rangka. Pada anggota gerak atas terdapat otot bahu, otot lengan atas, otot lengan bawah, dan otot tangan. Sedangkan otot-otot anggota gerak bawah terdapat untuk otot pangkal paha, otot tungkai atas, otot tungkai bawah, dan otot kaki. Jenis dasarnya otot terdiri dari 1. Otot polos, 2. Otot rangka, 3. Otot jantung. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem digesti adalah sistem organ dalam yang menerima makanan dan mencernanya menjadi zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh melalui anus. Sistem pencernaan terdiri dari A. Mulut atau vakum oris. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Proses pencernaan makanan yang terjadi dalam mulut yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi pada saat makanan berukuran besar dihaluskan dengan bantuan gigi. Alat dan kelenjar pencernaan yang ada dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. B. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan organ berbentuk seperti tabung dengan panjang kurang lebih 25 cm. Kerongkongan merupakan saluran kelanjutan dari rongga mulut menuju ke lambung. C. Lambung atau ventriculus. Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung, terletak di bawah sekat rongga dada atau diafragma, tepatnya di bawah rongga sebelah kiri. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Kardiak, yaitu bagian atas lambung yang berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan esofagus. 2. Fundus atau bagian tengah lambung yang bentuknya membulat. 3. Pilorus, yaitu bagian bawah lambung yang berbatasan dengan duodenum atau usus 12 jari. D. Usus halus atau intestinum. Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. E. Usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung usus buntu terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. F. Anus. Anus merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan.
Anus mempunyai dua otot, yaitu otot sadar dan otot tak sadar. Otot sadar terdapat di bagian eksternal, sedangkan otot tak sadar terdapat di bagian internal. Selanjutnya ada sistem transportasi. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah, pembuluh-pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi atau atrium, 2 bilik atau ventricle yang terletak di dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung terbungkus oleh kantong perikardium yang terdiri dari 2 lembar, yaitu lamina paniskalis di sebelah luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh dan darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali disebut peredaran darah ganda yang terdiri dari peredaran darah panjang atau besar, sistemik, dan peredaran darah pendek atau kecil atau pulmonal. Selanjutnya ada alat peredaran darah. Alat peredaran darah manusia berupa jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh balik atau vena, pembuluh nadi atau arteri, dan kapiler vena atau kapiler arteri. A. Jantung. A. Jantung berperan sebagai pemompa dalam sistem peredaran darah. Berat jantung sekitar 335 gram sebesar kepalan tangan pemiliknya dan terletak di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setiap hari jantung memompa darah 100 kali atau mengalir darah sepanjang 100 km. B. Pembuluh darah. Ketika beredar, darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan kapiler. 2. Darah manusia berwarna merah karena mengandung hemoglobin, tetapi tingkat warna merahnya tergantung pada kadar oksigen dan karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung oksigen berwarna merah cerah, sedangkan darah yang mengandung banyak karbon dioksida berwarna merah tua. Volume darah setiap orang tidak sama, tergantung pada berat badan, jenis kelamin, kegemukan, kandungan air dalam tubuh, dan keadaan pembuluh darah. Sistem pernapasan. Manusia bernapas untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Pernapasan manusia meliputi proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah pemasukan udara luar ke dalam tubuh melalui alat pernapasan. Ekspirasi adalah pengeluaran udara pernapasan dari alat pernapasan. Pertama, alat pernapasan: hidung, faring, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, paru-paru atau pulmo. Kedua, proses pernapasan. Proses masuk atau inspirasi dan keluarnya udara atau ekspirasi pada pernapasan berkaitan erat dengan perbedaan volume dan tekanan udara. Proses inspirasi dan ekspirasi diatur oleh kerja otot-otot diafragma dan otot-otot antar tulang rusuk. Proses pernapasan pada manusia ada 2 macam, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Alat indera. Manusia mempunyai 5 macam indera, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, pembau, dan pengecap. Dengan memiliki indera tersebut, manusia mampu mengenal lingkungan dan memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi. 1. Mata. Mata manusia berbentuk agak bulat, dengan garis kurang lebih 2,5 cm. Mata terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu 1. Lapisan sklera atau selaput putih. 2. Lapisan koloid atau selaput hitam. 3. Retina atau selaput pelangi. Kedua, telinga. Telinga merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara. Telinga manusia mampu mendengar suara dengan frekuensi antara 20-20.000 Hz. Selain sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh manusia. 1. Telinga bagian luar. 2. Telinga bagian tengah. Ketiga, ada telinga bagian dalam. Ketiga, ada hidung. Hidung manusia merupakan organ tempat reseptor pembau atau kemoreseptor.
Sel-sel reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan zat kimia berupa uap terletak di rongga hidung bagian atas. Daerah ini memiliki ukuran sekitar 250 mm kuadrat. Pada saat kita menarik napas, udara masuk ke dalam rongga hidung. Gas memasuki rongga hidung bercampur dengan lendir, kemudian menstimulasi ujung-ujung saraf. Keempat, lidah. Lidah adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Reseptor pada lidah berupa kuncup pengecap atau papila. Kuncup pengecap merupakan kumpulan ujung-ujung saraf yang terdapat pada bintil-bintil lidah. Kelima, ada kulit. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai indera perasa dan peraba.